Halo semuanya, apa kabar? Apa? Baik-baik? Baguslah kalau begitu. Buat yang lagi sakit, semoga cepat sembuh ya. Kali ini, Mimin akan menceritakan aksi perampokan lagi, di mana aksi perampokan kali ini berhasil menguak rahasia besar sebuah bank. Sekedar informasi, film ini dinominasikan untuk 2 piala Oscar serta 12 kemenangan dan 34 nominasi di berbagai ajang. Penasaran kan keseruan filmnya seperti apa? Kalau begitu, nggak usah berlama-lama di intro, yuk kita let's go ke filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan wajah seorang pria yang bernama Dalton Russell yang mengatakan bahwa baru-baru ini ia merencanakan dan melakukan perampokan bank yang sempurna. Kemudian memperlihatkan sebuah mobil hitam yang singgah di beberapa tempat untuk menjemput penumpangnya. Sampai akhirnya mobil itu sampai di Manhattan Trust Bank. 4 orang keluar dari mobil itu dengan menggunakan pakaian tukang cat sambil mengeluarkan barang-barang dari dalam mobil. Sementara itu di dalam bank terlihat para karyawan dan nasabah dengan kesibukan masing-masing. Tidak berapa lama kemudian seorang pria bernama Dalton Russell masuk dengan membawa sebuah senter. Ia langsung mengarahkan sebuah alat mirip senter yang menggunakan sinar infrared ke CCTV yang ada di ruangan dan membuat CCTV menjadi rusak. 3 orang lainnya yang bernama Stevie, Steve, dan Steve O masuk dan mengunci pintu bank. Saat seorang petugas keamanan akan menegur keanehan itu, di belakangnya sudah ada Dalton yang mengancamnya. Keempat perampok langsung menginstruksikan agar semua orang tiarap di lantai dan mereka juga melempari dengan bom asap. Dalton sebagai pemimpin mengancam akan menghancurkan otak orang yang menghalangi mereka. Scene kemudian memperlihatkan suasana di luar bank. Seorang polisi yang sedang melintasi jalanan merasa curiga melihat kepulan asap dari bank yang pintunya terkunci. Saat akan melapor, tiba-tiba Dalton keluar dan menodongkan pistol. Dalton mengancam jika ada polisi yang mendekati pintu itu, maka ia akan menembaki tawanan. Setelah pintu dikunci, polisi tadi langsung melapor ke kantor pusat. Scene kemudian memperlihatkan seorang detektif bernama Kate yang sedang berbicara di telepon dengan pacarnya. Pacarnya yang juga seorang polisi menanyakan bagaimana kelanjutan hubungan mereka. Namun Kate saat ini sangat sibuk sebab ia sedang ditugaskan dalam sebuah kasus di mana barang bukti berupa uang $140.000 telah hilang. Dan jika ia tidak berhasil, maka hal itu akan sangat merugikannya. Kate berjanji ia akan berada di posisi utama dan uang yang ia dapat akan digunakan untuk membeli rumah yang besar. Setelah menutup telepon, seorang polisi lain mendatangi Kate dan menyampaikan tentang perampokan bank. Karena detektif bernama Grossman sedang cuti, maka Kate diminta untuk menangani kasus itu. Sempat ingin menolak, namun akhirnya detektif Kate dan temannya detektif Bill pergi ke TKP. Scene kemudian memperlihatkan keadaan di luar bank Manhattan Trust. Banyak mobil dan petugas kepolisian yang bersiaga di sana. Bukan hanya kepolisian, namun ada pemadam kebakaran serta reporter yang datang. Di sisi lain, terlihat seorang sekretaris yang melaporkan pada bosnya yang bernama Arthur Case bahwa salah satu bank cabang miliknya sedang dirampok. Awalnya, Case tidak begitu terkejut. Ia hanya memastikan apakah ada korban jiwa atau tidak. Namun setelah sekretarisnya mengatakan yang dirampok adalah Bank Manhattan Trust, seketika itu terlihat sebuah kekhawatiran di wajah Case. Scene kemudian berpindah memperlihatkan detektif Kate dan detektif Bill telah sampai di TKP. Mereka kemudian langsung bertemu dengan polisi yang melapor pertama kali. Ia menceritakan bahwa dirinya ditodong senjata 357. Sementara itu di dalam bank, para perampok menuntun para sandera untuk turun ke lantai bawah. Di sana mereka meminta para sandera untuk mengelompokkan diri antara karyawan bank dan nasabah. Kemudian mereka meminta semua barang berharga dikumpulkan menjadi satu. Seorang karyawan mengaku bahwa ponselnya tertinggal, namun malang dirinya ketahuan berbohong. Ia pun diseret masuk ke dalam sebuah ruangan kemudian dipukuli. Dalton kembali meminta mereka untuk memisahkan diri antara laki-laki dan perempuan, kemudian menyuruh mereka membuka baju. Para perampok kemudian membagikan baju dan sekarang para perampok dan sandera memakai baju dan masker yang sama. Hal ini dilakukan agar mereka tidak mudah dikenali. Scene kemudian memperlihatkan detektif Kate dan detektif Bill yang masuk ke dalam sebuah bus NYPD yang digunakan sebagai pusat kendali. Di dalam bus mereka menemui Kapten Darius. Kapten Darius yang terlihat kurang senang melihat Kate dan Bill yang datang lalu mengatakan setahunya ini adalah tugas detektif Grossman. Jadi ia menyuruh Kate untuk bicara pada Grossman jika ada yang dibutuhkan. Kate lalu menjawab bahwa temannya itu sedang cuti. Kate pun membalik ucapan Darius dan menyuruh Kapten Darius yang bicara padanya jika ada yang dibutuhkan. Kate kemudian memberikan pesan supaya Darius melaporkan padanya hasil penyelidikan dan semua rencana.
Scene berpindah pada Dalton yang masuk ke sebuah ruangan untuk melihat seorang pria yang sesak nafas. Dengan susah payah, pria itu mengatakan bahwa dirinya memiliki penyakit jantung. Para perampok kemudian mengeluarkannya. Saat keluar dari bank, pria itu langsung dibidik oleh polisi yang berjaga-jaga. Sambil diborgol, pria itu menyampaikan pesan jika ada yang mendekati bank, maka orang yang mengeluarkannya akan melemparkan 2 mayat. Ketika ditanya siapa yang bilang, yang ia tahu hanya orang dengan senjata yang besar dan ada 4 orang. Di sini, film juga memperlihatkan sebuah selingan dari proses interogasi para sandera oleh Detektif Kate dan Detektif Bill. Mereka ditanya satu persatu dan diperlihatkan foto. Scene kembali berpindah memperlihatkan Dalton, Steffi, Steve, dan Steve-O masuk ke dalam gudang di bank itu dan Dalton melihat salah satu dinding gudang yang menurutnya sangat indah. Scene kini berpindah pada wanita yang bernama Madeline White, wanita yang pintar dan ahli dalam bidang negosiasi. Ia juga memiliki hubungan relasi yang baik di pemerintahan. Tiba-tiba, sekretarisnya datang dan mengatakan ada telepon dari Arthur Case. Case lalu mengatakan bahwa dirinya mempunyai masalah kecil dan ia butuh seseorang dengan kemampuan khusus dan juga sangat bijaksana. Setelah mengkonfirmasi bahwa White lah orang yang tepat, Case lalu meminta untuk bertemu. Scene kembali berpindah memperlihatkan selingan dari proses interogasi para sandera. Di sana, seorang pria menyatakan bahwa perampok memiliki rencana yang jenius untuk menekan dan dengan segala cara mencoba mengendalikan para sandera. Selain itu, mereka sangat terorganisir namun tetap bisa bekerja dengan mandiri. Pria lain juga menyampaikan pernyataan bahwa para perampok memanggil dengan nama variasi seperti Steve, Steffi, Stephen, dan Steve-O. Beberapa pernyataan pria ini juga membuat detektif curiga padanya. Scene kembali menampilkan keadaan di TKP. Kapten Darius melaporkan pada Kate bahwa sandera yang tadi dilepaskan oleh perampok bernama Herman berusia 73 tahun. Darius juga melaporkan bahwa mereka sedang mencoba mendapatkan rekaman CCTV di bank itu, namun butuh waktu yang lama. Polisi pun sudah memblokir jalan dan para sniper sudah ada di posisi masing-masing. Mereka juga sudah memeriksa selokan yang ada di sekitar bank. Saluran telepon di sana juga sudah diputus dan dialihkan ke MCC sehingga hanya kepolisian yang bisa menghubungi bank. Scene kemudian memperlihatkan White dan Case yang berjalan di pinggiran sungai. Dalam obrolan itu, Case mengatakan bahwa ada warisan keluarga yang disimpan dalam kotak depositnya di bank yang ia takutkan diambil oleh perampok. Namun menurut pengalamannya, White yakin bukan sekedar warisan keluarga yang disimpan dalam kotak deposit itu. Akhirnya, Case mengatakan itu merupakan hal yang berharga dan sudah lama ia rahasiakan dan ia tidak bisa berkata apa-apa jika orang lain sampai tahu. White pun menyimpulkan berarti barang itu harus diamankan atau dimusnahkan. Dan White yakin dirinya bisa melakukan itu. Scene lalu berpindah pada Steve yang sedang memindahkan kardus-kardus dan rak yang ada di dalam gudang bank. Steve juga menghancurkan lantai di ruangan itu. Saat Dalton masuk, Steve mengatakan bahwa sudah waktunya bagi Steve-O. Sementara itu, di dalam bus NYPD, Detektif Kate mencoba menghubungi para perampok dengan menelpon bank. Namun Dalton belum mau mengangkat telepon itu. Saat itu, salah satu petugas memperlihatkan CCTV bank yang berhasil mereka dapatkan. Namun sayang, kamera CCTV itu rusak sehingga layarnya menjadi gelap. Film kemudian kembali memperlihatkan selingan interogasi, di mana saat ini seorang wanita bernama Miriam menceritakan bahwa mereka disuruh tiarap dan menutup mata. Miriam ingat salah seorang perampok menyuruh yang lain untuk turun dan memperbaiki kamera. Ketika detektif mulai memancing dengan pertanyaan siapa nama para perampok, Miriam tiba-tiba menjadi emosional mengingat saat mereka diminta untuk membuka pakaian. Kembali ke TKP, saat ini perampok mengeluarkan sandera seorang pria dengan sesuatu yang digantungkan di leher. Pria itu mengatakan namanya Vikram Walia dan bekerja di Bank Manhattan Trust. Di sisi lain, terlihat Madeline White yang datang menemui wali kota. Wali kota langsung bertanya apa yang White mau. White meminta wali kota untuk melibatkannya dalam kasus penyanderaan di bank itu dan meminta wali kota untuk mengatakan kepada siapapun yang bertugas di sana agar bersikap sopan padanya. Wali kota pun mengiyakannya. Scene kembali berpindah memperlihatkan sandera yang baru saja dikeluarkan oleh perampok sedang diinterogasi di dalam restoran. Ia menjawab ada 4 perampok dan jumlah sandera mungkin 20 atau 30. Di sisi lain memperlihatkan Dalton yang sedang memasang sebuah earphone di telinganya. Sementara itu detektif dan petugas membaca sebuah pesan yang dikalungkan di leher Vikram. Tertulis 2 buah bus dengan minyak penuh, 1 jet jumbo dengan bahan bakar penuh beserta pilot di bandara JFK dan parkir di ujung landasan pacu. Waktunya sampai jam 9 malam. Jika tidak, mereka akan membunuh 1 sandera setiap jam di depan kamera TV. Kate lalu mengatakan pada Darius untuk tidak memberikan apapun pada perampok sebelum Kate bisa bicara dengan perampok itu.
Tak berapa lama, Arthur Case datang ke dalam bus NYPD dan ingin membantu menyiapkan apa yang diminta perampok. Ia juga ingin menunggu di dalam bus untuk bisa memantau perkembangan. Namun, para petugas tidak ingin Case ada di sana dan menyuruhnya untuk pulang. Scene kembali berpindah memperlihatkan seorang Sandra keluar memberikan sebuah kertas berisi pesan 50 orang kelaparan dan butuh makanan sekarang. Detektif bersama kepolisian pun menyiapkan pizza dan diisi dengan penyadap suara. Di dalam bank, seorang Sandra melepas maskernya dan mulai merasa kesal dengan keadaan mereka saat itu. Dan suasana semakin ricuh. Dalton dan Steffi tiba-tiba datang dan langsung menyeret kaki pria yang dianggap memberontak itu. Saat menonjok pria tadi, masker Dalton terbuka tapi buru-buru ditutupnya kembali. Film kembali menayangkan scene seorang Sandra yang sedang memberi keterangan pada Kate dan Bill. Pria itu mengatakan ada salah satu perampok yang banyak bicara dan orang itu yang memerintah mereka. Namun mereka tidak bisa mendengar apa yang dibicarakan para perampok karena mereka dikurung di dalam ruangan. Pria itu juga mengatakan bahwa dirinya memiliki gangguan pendengaran dan memakai alat bantu dengar. Ketika ia melepaskan alat itu dari dalam telinga, Kate langsung menguji dengan memanggil namanya Steffi, Steve O, dan bertanya berapa pria itu dibayar. Scene kembali ke TKP, para petugas meletakkan makanan dan minuman di depan pintu bank. Dalton pun keluar dan berhadapan dengan detektif Kate. Kate memperkenalkan diri dan meminta agar Dalton mengangkat teleponnya. You pick up the phone anytime you want. It's a direct line to me. Nice talking to you. Scene kemudian memperlihatkan detektif dan kepolisian mendengarkan suara dari alat penyadap yang diletakkan di pizza. Kapten Darius mengatakan itu adalah bahasa Rusia. Kate meminta Bill untuk bertanya pada Sandra apakah mereka mendengar aksen Rusia saat di dalam bank. Di sisi lain, terlihat Steffi yang menarik Sandra wanita dan memasukkan mereka ke kurungan lain. Saat para wanita sudah masuk, Steffi melepaskan senjata beserta kacamata dan pura-pura menangis. Sedangkan Dalton berpura-pura memarahi Steffi. Stop crying! Shut the fuck up! Steffi kemudian didorong masuk bergabung bersama para Sandra. Dalton kemudian menarik seorang Sandra wanita yang dipanggilnya Dada Besar. Dalton membuka ruangan lain agar para Sandra mengira wanita tadi adalah perampok. Setelah itu, Dalton mendorongnya bergabung bersama para Sandra kembali. Film kemudian memperlihatkan scene seorang Sandra yang sedang diinterogasi lagi. Ia menceritakan kejadian sebelum mereka disandra dan orang-orang yang ada di foto. Salah satunya adalah wanita dengan dada besar, dan setelah kejadian, ia sempat satu kali melihat wanita itu. Scene kemudian memperlihatkan wanita yang dibicarakan tadi yang kini diinterogasi. Wanita itu mengangkat sebuah foto dan mengatakan pria di foto itu hampir membuat mereka terbunuh, sebab pria itu membuka maskernya dan terus-terusan berbicara. Saat itulah kemudian pria itu diseret oleh perampok. Scene saat ini memperlihatkan Steffi yang sedang membersihkan tanah bekas galian di dalam gudang. Scene kembali berpindah ke dalam bus. Di sana, seorang anggota mengatakan suara rekaman yang mereka dengar bukan bahasa Rusia. Karena di dalam bus tidak ada yang tahu, Kate lalu memutar rekaman suara dengan speaker dan bertanya pada masyarakat yang ada di luar bus. Seorang pria maju dan mengatakan dirinya tahu bahwa itu adalah bahasa Albania. Namun sayangnya, ia tidak mengerti artinya. Ia hanya tahu ketika mantan istrinya yang sering berbicara Albania pada orang tuanya. Di sisi lain memperlihatkan Dalton yang mendatangi seorang anak yang mereka sandra. Anak itu terlihat santai sambil terus memainkan gamenya. Anak itu memperlihatkan jika semakin banyak ia membunuh dalam game itu, maka semakin besar poin yang dia dapat. Dalton lalu bertanya apa tujuan dari game pembunuhan yang dimainkan anak itu. Anak itu kemudian menceritakan bahwa orang tuanya selalu mengatakan kaya atau mati saja. Dan anak itu memuji Dalton keren karena berhasil merampok bank. Dalton lalu mengatakan bahwa dirinya akan membawa anak itu bergabung bersama ayahnya. Scene kembali berpindah pada Kate yang meminta pria tadi menelpon mantan istrinya untuk menerjemahkan hasil sadapan. Ketika wanita bernama Ilina itu datang, ia tertawa karena yang mereka dengar adalah suara mantan presiden Albania yang bernama Enver Hoxha. Dan saat ini Enver Hoxha telah meninggal dan itu merupakan rekaman yang menceritakan betapa hebatnya rakyat Albania. Kate hampir tidak percaya pada Ilina. Ilina meyakinkan Kate dan mengatakan bahwa dirinya sudah sering mendengarkan omong kosong itu sejak sekolah. Bahkan ia hafal isi rekaman itu. Kate akhirnya sadar bahwa perampok itu tahu kalau mereka sedang disadap. Bahkan Dalton dan kawan-kawan mengharapkan untuk disadap. Di sisi lain memperlihatkan Steve yang sedang makan pizza sambil memutar rekaman bahasa Albania tadi dari iPod. Scene lalu berpindah pada Steffi yang berusaha membuka berangkas nomor 392. Setelah berhasil terbuka, Dalton lalu membuka sebuah dokumen dari laci itu. Bukan hanya dokumen, di dalam laci itu juga terdapat berlian di dalam kantong-kantong kecil.
Dari luar bank, rupanya wali kota dan Madeline White datang untuk bertemu detektif Kate. Wali kota langsung mengatakan bahwa White akan membantu Kate. Kate sedikit terkejut dengan pernyataan itu. Wali kota mengatakan lagi bahwa White sangat berpengalaman. Namun karena suatu alasan, wali kota tidak bisa menceritakan lebih lanjut. Kate merasa tersinggung saat White mengatakan dalam kasus penyanderaan itu ada beberapa masalah yang tingkatnya di luar jangkauan Kate. Dan wali kota menawarkan bantuan. Saat Kate mulai tidak nyaman dengan situasi itu, White langsung menyinggung tentang uang $140.000 yang akan segera dilarikan dari Mandrugada atas kasus cek. Kate pun mengatakan bahwa dirinya tidak ada kaitannya dengan hal itu. Singkat cerita, akhirnya White diizinkan Kate untuk ikut dalam misi tersebut. Sementara itu, Kate kembali menelpon perampok dan kali ini Dalton mengangkat teleponnya. Kate mulai menawarkan perjanjian, namun Dalton hanya ingin permintaannya dipenuhi. Dalton mengancam jika permintaan itu tidak dipenuhi, maka hanya mayat yang akan mereka lihat. Di sisi lain, scene memperlihatkan Steve O yang sedang membuat sebuah lubang. Terlihat Kate yang menelpon Dalton untuk meminta tambahan waktu dan akan mengirimkan makanan lagi. Dalton lalu memberi sebuah pertanyaan. Jika jawaban benar, maka ia akan memberikan tambahan waktu. Dalton bertanya mana yang lebih berat antara seluruh kereta api yang melintasi stasiun Grand Central dalam setahun ataukah pohon-pohon yang ditebang untuk mencetak mata uang Amerika yang telah beredar. Dalton memberi petunjuk bahwa itu adalah pertanyaan menjebak. Kate dan yang lainnya mulai berdiskusi mencari jawaban. Darius mengatakan bahwa kereta yang berat karena uang tidaklah dibuat dari pohon. Saat akan menjawab, Bill menghentikan Kate dan mengatakan bahwa beratnya sama karena kereta yang melintas stasiun dan pohon yang ditebang tidak ada memiliki berat. Kate berusaha meyakinkan lagi tidak memiliki berat atau beratnya sama. Bill lalu mengoreksi jawabannya dan mengatakan beratnya sama. Kate pun menelpon Dalton dan menjawab beratnya sama. Dalton langsung mengatakan sekarang waktunya mengirim sandwich dan telepon pun ditutup. Scene kembali memperlihatkan White yang menelpon Dalton untuk bernegosiasi. Setelah sepakat, White pun masuk ke dalam bank itu. Ia langsung bertemu dengan Dalton dan menawarkan perjanjian jika Dalton menyerah sekarang, White bisa menjamin hukumannya agar lebih ringan. Dan saat Dalton keluar penjara, ia akan mendapatkan $2 juta. Namun Dalton tidak tertarik dengan tawaran tersebut. Ia malah bertanya mengapa White tidak membicarakan tentang benda yang ingin ia lindungi itu. Dalton lalu menceritakan sebuah kisah di mana saat Perang Dunia Kedua, ada seorang pria Amerika yang bekerja di sebuah bank Swiss. Dan kondisi saat itu merupakan kesempatan bagi orang-orang yang bermoral rendah, seperti pria yang sedang ia ceritakan ini. Pria itu memanfaatkan posisinya di Nazi untuk memperkaya diri, sementara orang di sekelilingnya kehilangan semua harta benda. Dan pria tadi menggunakan uang itu untuk mendirikan sebuah bank. Dalton lalu mengatakan, sepertinya saat ini White bekerja pada orang yang seperti itu. Dalton kemudian bertanya apa yang bisa White lakukan. Karena Dalton lebih tahu tentang cerita di balik ini semua dan ia telah merencanakan semua dengan sempurna. White lalu mengatakan bahwa dirinya bisa menghancurkan semua rencana Dalton. Ia juga meminta Dalton menerima tawarannya agar semuanya berjalan dengan baik. White kembali mengatakan ia butuh 2 menit di ruang kotak deposit sebab ia hanya ingin isi salah satu kotak. Dalton memperlihatkan sebuah amplop yang dicari White dan benda itu bisa mempermalukan pemiliknya. Seharusnya pemilik itu menghancurkan benda tersebut sejak lama dan sampai saatnya ia bersaksi di depan hakim, maka White dan bosnya harus melakukan segala cara untuk membantu Dalton. White lalu berpesan agar Dalton keluar dengan amplop itu dan mereka akan membayar Dalton. White pun keluar dari bank, namun ia tidak mau menceritakan pada Kate apa yang ia bicarakan dengan Dalton. White hanya mengatakan bahwa Dalton orang yang pintar dan tidak mungkin membunuh karena dia bukan pembunuh. Film lalu memperlihatkan seorang anak dan ayahnya yang menjadi sandera. Anak itu menceritakan pada detektif bahwa perampok itu bertanya tentang game dan anak itu ingat bahwa perampok tersebut berbadan tinggi dan memakai masker. Dan mereka juga menginterogasi seorang wanita dengan ciri fisik yang mirip dengan salah satu pelaku. Scene kembali berpindah memperlihatkan detektif Kate yang menelpon Dalton dan mengatakan pesawatnya sudah siap. Namun dirinya ingin masuk terlebih dahulu untuk mengecek keadaan Sandra. Kate mulai mengerti bahwa sebenarnya Dalton lah yang sengaja mengulur-ngulur waktu. Scene kemudian memperlihatkan Kate yang masuk ke dalam bank. Dalton pun membawanya untuk melihat para sandera. Kate memberikan jalan keluar, namun Dalton mengatakan dirinya akan keluar sendiri lewat pintu depan jika sudah siap. Dalam obrolan itu, Kate juga mengatakan dirinya miskin sehingga tidak bisa melamar pacarnya dan mungkin sebaiknya dirinya juga merampok bank. Dalton memberi nasihat bahwa uang tidak bisa membeli cinta. Kate terus berusaha memancing Dalton dan saat Dalton lengah, Kate langsung menjatuhkannya. Hampir saja masker Dalton terbuka, namun Steve O berhasil menggagalkan Kate. Dalton bangun dan mengatakan lihat saja apa yang akan terjadi. Scene kemudian memperlihatkan Steve O marah pada Dalton yang hampir saja ketahuan karena Dalton mengizinkan polisi terlalu dekat dengan mereka.
Namun Dalton tidak peduli. Ia hanya bertanya pada Steffi butuh waktu berapa lama lagi. Dan Steffi menjawab 2 atau 3 jam lagi. Di sisi lain, memperlihatkan Kate yang mengatakan pada Darius bahwa ia sudah berusaha memancing si perampok. Namun ia tidak berhasil, karena itu bukan tipenya. Kate pun menyarankan agar mereka mundur dulu sambil berpikir, sebab perampok menuntut sesuatu tanpa kekerasan. Dan permintaan pesawat itu sebenarnya tidak masuk dalam rencana mereka. Tiba-tiba, telepon dalam bus itu berbunyi dan menyuruh agar kamera diarahkan ke lantai 2. Di sana, mereka melihat para perampok mengeksekusi seorang sandera. Semua pun menjadi panik. Kate langsung mendatangi pintu bank dan protes terhadap sikap Dalton. Dalton lalu mengancam jika Kate mempermainkannya, maka mereka akan melihat 2 nyawa lagi. Dalton tetap meminta 2 bus dan 1 pesawat, namun Kate tetap yakin itu bukanlah rencana yang disiapkan Dalton. Menurut Kate, Dalton sudah menyiapkan semuanya dengan sangat hati-hati dan berhasil membuat orang-orang merasa khawatir. Dalton pun mengatakan bahwa Kate terlalu pintar untuk menjadi polisi. Sekarang, Dalton mengarahkan senjata ke perut detektif itu dan menyuruhnya pergi. Bukannya takut, Kate malah menantang Dalton. Dalton pun masuk dan mengunci pintu bank kembali. Scene kembali berpindah memperlihatkan Kapten Chonglin yang datang karena Kapten Darius melaporkan tentang penembakan Sandra. Dan Kate tidak mampu menangani itu. Kapten Darius dan Kapten Chonglin langsung mendiskusikan dan menyiapkan beberapa cara untuk pembebasan Sandra tanpa melibatkan Kate dan Bill lagi. Di sisi lain, memperlihatkan Kate yang mengecek sebuah tempat yang dikalungkan di leher Sandra yang keluar tadi. Kate berusaha membuka bagian bawahnya dan benar saja di dalamnya ada alat penyadap yang dipasang oleh Dalton. Segera Kate melaporkan pada Darius dan meminta semua petugas untuk mundur. Sementara itu, Dalton yang mendengar juga langsung memanggil Steffi, Steve, dan Steve-O untuk bersiap. Mereka pun mulai menyuruh para sandera untuk keluar. Perampok melempar bom asap sambil menyuruh para sandera keluar. Sementara itu, para petugas masuk ke dalam gedung untuk memeriksa. Kate meminta seseorang untuk menghitung uang di sana untuk memastikan berapa yang hilang. Petugas lain meminta Kate datang ke sebuah ruangan untuk melihat sesuatu. Ternyata di sana mereka menemukan senjata mainan yang sangat mirip dengan aslinya. Di ruangan lain, mereka juga menemukan sebuah kain dengan spuit berisi pewarna merah yang digunakan saat eksekusi Sandra. Di luar bank, petugas mendata nama-nama Sandra. Di sana ada wanita yang mengaku bernama Valerie dan pria bernama Kenneth. Scene lalu memperlihatkan wanita tadi dan 2 orang pria yang sudah duduk di dalam bus. Scene kembali berpindah pada detektif Kate yang melaporkan pada Kapten Chonglin bahwa masalah itu rumit sekali dan seperti permainan. Sebab kebanyakan dari Sandra tidak bisa menunjukkan siapa yang mereka curigai dan tidak ditemukan petunjuk-petunjuk lain. Namun yang mereka tahu ialah mereka tidak menemukan kaliber 357 atau perampok yang memegangnya. Mendengar penjelasan Kate bahwa tidak ada yang dirampok, tidak ada tersangka, dan tidak ada yang bisa menjawab, Chonglin meminta agar kasus itu pun ditutup. Kate merasa ada seseorang di balik itu semua dan ia tidak puas jika kasus itu ditutup. Kate yang kecewa langsung pergi, bahkan ia tidak tertarik saat Chonglin mengatakan bahwa uang mandrugada yang hilang sebesar $140.000 telah ditemukan. Scene kembali berpindah pada Kate yang terus memeriksa kasus itu. Ia menemukan sebuah fakta baru, ternyata tidak ada berangkas dengan nomor 392 di dalam catatan bank. Kate dan Bill pun langsung bergerak. Scene kembali berpindah memperlihatkan Kate datang menemui seorang hakim. Saat pulang, White sudah menunggunya dan mulai mengancam tentang karir Kate jika terus melanjutkan kasus itu. Kate langsung mengeluarkan alat perekam yang ia gunakan untuk merekam semua ucapan White dan wali kota saat mereka bertemu di mobil. Dalam rekaman itu, wali kota juga mengatakan berikan apapun yang diinginkan Madeleine White atau karir Kate akan berakhir. Kate lalu menanyakan apa yang disembunyikan Arthur Case. White hanya menjawab dengan sebuah perumpamaan seseorang yang mengatakan jika ada darah di jalanan, belilah properti. Scene kembali berpindah memperlihatkan White yang menemui Arthur Case. White mengatakan bahwa pihak bank tidak kehilangan apapun dan kemungkinan barang yang dilindungi Case adalah berlian. Setelah terus-terusan dipancing, Case akhirnya menceritakan bahwa dulu ia berteman dengan pembangkir paling kaya dari Prancis Yahudi. Dan ketika perang bergejolak, cincin Cartier milik istri pembangkir Parisian dan semua harta mereka telah disita. Mereka lalu dikirim ke kamp konsentrasi dan tidak ada yang selamat. Case mengatakan saat itu ia ingin membantu mereka, tapi Nazi membayar mahal untuknya. Case berharap White bisa merahasiakan itu. Case pun memberi cek bayaran kerja kepada White. Saat akan pergi, White mengatakan bahwa mereka telah mendaftarkan Case sebagai referensi. Mendengar itu, Case terlihat sangat kesal. Di sisi lain, memperlihatkan Dalton dengan pakaian yang rapi sedang bersiap-siap di dalam ruangan sempit.
Ia kemudian memasukkan kantong-kantong kecil berlian ke dalam tasnya. Terlihat juga Steve dan Steve-O yang sedang membuat ruangan, dan Dalton pun keluar dari ruangan di balik dinding dengan pakaian rapinya. Scene kemudian memperlihatkan Kate dan Bill datang untuk melihat berangkas nomor 392 di bank tersebut. Di luar bank juga sudah ada 3 orang teman Dalton beserta seorang pria berada di dalam mobil. Steve langsung menghubungi Dalton dan mengatakan bahwa Kate datang ke bank itu. Namun Dalton tetap tenang. Bahkan saat berpapasan di lobi, dengan sengaja Dalton menabrakkan dirinya ke tubuh Kate. Dalton terus berjalan santai dan masuk ke dalam mobil. Seorang pria yang bersama mereka bertanya di mana cincinnya, dan Dalton menjawab bahwa ia meninggalkan cincin itu untuk orang yang tepat. Scene kemudian memperlihatkan Kate yang membuka berangkas 392 dan hanya menemukan cincin, permen karet, dan sebuah surat bertuliskan ikuti cincinnya. Dan kedua detektif itu pergi untuk menemui Arthur Case untuk menginterogasinya perihal perampokan bank yang ia dirikan. Semakin merasa terpojok, Case pun meminta mereka untuk pergi dari situ. Kate akhirnya pergi dan menemui wali kota yang sedang makan bersama White. Di sana, Kate berhasil mengancam White dan wali kota. Thanks for lunch. Kate pun pulang dan saat membuka pintu, terlihat saudara pacarnya yang tertidur karena mabuk. Kate masuk kamar dan menemui pacarnya yang sudah lama menunggu. Saat melepaskan senjata dan lainnya, ia tiba-tiba mendapatkan satu berlian dari kantongnya. Ia pun ingat pada pria yang menabrak tubuhnya saat tadi di lobi hotel. Kate juga teringat kata-kata Dalton yang mengatakan dirinya akan keluar lewat pintu depan jika dirinya sudah siap. Saat ini Kate sangat bahagia. Selain pangkatnya naik, ia juga mendapatkan berlian. Sekarang dirinya bisa melamar sang kekasih. Dan film Inside Man pun selesai. Gimana guys film kita kali ini? Menurut Mimin sih, ini salah satu film dengan alur terkeren yang Mimin pernah tonton. Silahkan komen di bawah ya. Oke, baiklah, Mimin cukupkan video kita kali ini. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Ganteng di film-film selanjutnya. Dan ingat, ini hanya hari yang buruk, bukan kehidupan yang buruk. Dadah.